Nah, Masya Allah teman-teman, ini adalah salah satu sejarah yang dimana ini adalah 12 mata air sumur Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Allah perintahkan untuk memukul tongkatnya di batu, akhirnya keluarlah 12 sumur ini. Ini ya satu ya, nah keluarnya itu airnya dari dalam pasir teman-teman, Masya Allah. 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah pokoknya intinya semuanya ada 12 ya, 7. Nah Masya Allah. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Apa dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, itu ayat surat Al-Baqarah ayat 60. Dan 12 itu kenapa? Karena sesuai bilangan suku Bani Israel yang terdapat saat itu ya, 12 suku, Masya Allah. Samud adalah suku bangsa Arab yang bertempat tinggal di Al-Hijr, terletak di antara Hijaz dan Syam. Mereka termasuk suku yang lebih maju ketimbang suku lainnya. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Samud. Sayangnya, kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Mereka justru menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka. Allah SWT kemudian mengutus Nabi Saleh untuk membimbing mereka ke jalan Allah. Sayang, upaya Nabi Saleh tidak berbuah hasil maksimal. Hanya sekelompok kecil, dan kebanyakan mereka berasal dari golongan sosial lemah yang mau mengikuti Nabi Saleh. Sementara itu, sebagian besar kaum Samud menolak meninggalkan berhala. Atas keingkaran kaum Samud tersebut, sebelum matahari terbit, terdengar pekikan dari langit, sedangkan dari bawah bumi berguncang dengan dahsyat. Dalam sekejap, semua orang meninggal tak bersisa. Mereka berkelimpangan dalam rumahnya sendiri. Lewat azab ini Allah membuktikan ancamannya kepada orang yang tak mau taat kepadanya dan utusannya. Kalau Allah ini ada maka hendaknya dia mematikan aku sekarang juga aku beri dia waktu 1 jam. Kata pemuda itu dengan congkak dan sombong. Setelah 1 jam terlewati lalu tidak terjadi apa-apa dengan pemuda ini. Pemuda ini berkata aku sudah buktikan bahwa Allah itu tidak ada. Ketika pemuda ini sampai di rumahnya, pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk mandi sejenak. Tapi pemuda ini lama sekali tidak keluar dari kamar mandi, karena khawatir kedua orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi dan mereka mendapati anak laki-lakinya tadi itu telah tergeletak lantai kamar mandi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah diperiksa dokter, bahwa pemuda ini mati hanya karena telinganya kemasukan air. Air yang masuk ke dalam telinga pemuda itu secara mengejutkan merusak saraf yang ada di dalam telinga yang terhubung dengan otak dan pemuda itu pun mati karena hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan hanya dengan 1 tetes air. Ini adalah sebuah kisah nyata terjadi di Mesir, ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri.